Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, selamat berjumpa kembali di dalam acara GW Jawab pada malam ini. Jadi acara GW Jawab pada malam ini mengambil tema berkat dan kutuk. Oke, Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, kita hidup di dalam sebuah dunia di mana konsep berkat dan kutuk itu mengalami distorsi. Ya, jadi di mana-mana ada pemahaman yang tidak sempurna, bukan berarti bahwa mereka salah semuanya. Ada aspek-aspek di dalam penjelasan, di dalam pemaparan dari orang-orang yang menyampaikan materi ini yang bisa dikatakan benar, tetapi tidak benar semuanya, gitu loh. Beberapa di antaranya yang boleh saya soroti di sini, contohnya adalah berkat itu selalu dikaitkan dengan sesuatu yang positif. Contohnya, berkat itu selalu dikaitkan dengan kekayaan, selalu dikaitkan dengan kesembuhan dan kesehatan, dikaitkan dengan keberuntungan, promosi dan jabatan yang lebih besar. Nah, di dalam Alkitab memang ada beberapa bagian dari kitab suci yang menggarisbawahi hal tersebut, khususnya di dalam teks-teks Perjanjian Lama. Berkat dikaitkan dengan kekayaan, berkat dikaitkan dengan kesehatan, berkat dikaitkan dengan keberuntungan, berkat dikaitkan dengan hal yang positif di dalam kehidupan ini. Namun bukan hanya itu saja, saudara-saudara sekalian. Nanti di dalam pembahasan yang lebih lanjut kita akan mendapati bahwa berkat itu semata-mata bukan hanya sesuatu yang bernada positif belaka. Dan sebaliknya, kutuk itu dipahami sebagai sesuatu yang dikaitkan dengan hal yang negatif di dalam pengalaman kehidupan manusia. Kutuk dikaitkan dengan kemelaratan, dikaitkan dengan kemiskinan, dikaitkan dengan penyakit, dikaitkan dengan kematian, dikaitkan dengan kegagalan, dikaitkan dengan kemalangan, dikaitkan dengan penderitaan. Kutuk itu dikaitkan dengan kehidupan seseorang yang sedang mengalami penurunan atau kehilangan pengaruh. Sekali lagi ingin saya katakan, bukan berarti bahwa pernyataan ini sebenarnya salah, tidak. Namun pernyataan ini, sekali lagi, kalau sudah lihat di heading di atas, pernyataan ini adalah pernyataan yang tidak sempurna. Tidak sempurna berarti ada bagian-bagian dari paparan kitab suci yang belum tersentuh oleh pemahaman semacam ini. Jadi itulah pemahaman mengenai berkat dan kutuk yang ada di sekeliling kita hari-hari ini. Apalagi kita hari-hari ini hidup di era di mana ada demokratisasi informasi. Informasi bisa diperoleh dengan mudah. Informasi bisa diakses oleh siapa saja, di mana saja. Apalagi dalam masa-masa pandemi ini, orang banyak mendengar khotbah-khotbah. Bukan hanya khotbah dari gerejanya sendiri. Orang banyak mendengar pengajaran-pengajaran, bukan hanya pengajaran dari gerejanya sendiri, tapi dari gereja-gereja yang lain. Nah, disinilah kemudian kita perlu untuk memiliki pemahaman yang lebih sempurna di dalam konsep berkat dan kutuk ini, supaya kita tidak sampai keliru untuk memahaminya. Nah, saudara-saudara sekalian, selain ada pemahaman yang keliru, belakangan ada overuse istilahnya. Overuse itu artinya penggunaan yang berlebih-lebihan, penggunaan yang tidak sepatutnya untuk kata berkat ini atau blessed ini. Jadi kalau saudara lihat di Instagram, saudara lihat di Facebook, itu kerap kali ada hashtag. Hashtag ini tanda kayak begini nih, tanda pakar. Ya, hashtag yang blessed, terberkati. Dan kata terberkati ini banyak sekali sekarang yang mengalami apa yang disebut dengan overuse, penggunaan yang tidak sebagaimana mestinya. Contohnya seperti ini, bless, melayani di gereja terbesar di kota A. Kerap kali kan saudara lihat itu gambarnya, dia sedang khotbah atau sedang apa. Nah, kemudian ada hashtag blessed, melayani di gereja terbesar di kota A, blessed.
artikel saya diterbitkan oleh penerbit terkemuka. Blessed dapat ranking 1 tahun ini. Nah, itu. Jadi ini yang disebut oleh seorang penulis Amerika yang bernama Jessica Bennett di dalam salah satu artikel yang ditulisnya untuk The New York Times sebagai overuse, penggunaan yang berlebih-lebihan terhadap kata terberkati ini. Penggunaan yang berlebih-lebihan ini maksudnya penggunaan yang mungkin tidak sudah menyimpang dari makna aslinya. Nah, itu. Jadi Jessica Bennett di dalam artikel yang berjudul They Feel Blessed di New York Times tertanggal 2 Mei 2014 menyatakan bahwa belakangan dengan munculnya era sosial media, kata blessed, kalau diterjemahkan ini terberkati, itu lebih banyak dikaitkan dengan mereka ingin membanggakan pencapaian, sembari berpura-pura rendah hati demi memancing pujian agar kesuksesan mereka diakui. Dalam kurung tanpa terdengar terlalu menyombongkan diri. Nah, dan menurut Jessica Bennett, pada beberapa orang, hashtag semacam ini juga kadang-kadang memang disengaja dibuat demikian untuk memancing kecemburuan dari pihak lain. Nah, saudara-saudara sekalian, nah inilah yang disebut dengan overuse dari blessed ini. Overuse dari blessed ini maksudnya adalah penggunaan yang berlebih-lebihan terhadap kata terberkati sehingga menyimpang dari kata aslinya. Contoh yang lain dari overuse atau penggunaan berlebihan dari kata terberkati. Blessed, harga telur dipotong 50% hari ini. Blessed, terspleset waktu beli kopi di Starbucks, untung hanya sedikit yang tumpah. Nah, itu loh. Jadi ini contoh-contoh penggunaan kata terberkati di dalam konteks yang sudah menyimpang dari pemahaman kitab suci. Itu. Jadi pada malam ini kita akan belajar mengenai konsep berkat dan kutuk di dalam kitab suci. Saya tidak akan membuat sebuah pemaparan yang detail, panjang lebar, seperti di sekolah-sekolah tinggi teologi, tidak. Tapi saya akan memaparkan bagian-bagian yang inti, bagian-bagian yang esensial, yang kemudian bisa kita tarik nilai-nilai praktisnya di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Oke, sekarang kita akan melihat konsep berkat dan kutuk di dalam Alkitab. Yang pertama, saudara-saudara sekalian, yang perlu untuk kita pahami bersama-sama, esensi dari berkat dalam Alkitab adalah relasi yang benar dengan Tuhan. Itu yang perlu untuk kita ketahui. Jadi esensi dari kehidupan yang diberkati di dalam Alkitab, itu adalah relasi atau hubungan yang benar dengan Tuhan. Kita melihat beberapa teks dalam kitab suci. Nah, di dalam kitab Kejadian 5 ayat 22 dan 24, kitab Kejadian 6 ayat 9, kita bertemu tentang dua orang tokoh di dalam perjanjian lama. Henok dan Nuh. Nah, orang-orang ini digambarkan sebagai orang-orang yang hidup dekat dengan Allah. Orang-orang ini digambarkan sebagai pribadi-pribadi yang memiliki relasi yang begitu dekat dengan Allah. Henok dikatakan bergaul dengan Allah, bergaul dekat dengan Allah. Sehingga pada akhirnya Henok diangkat ke surga. Dia pribadi di dalam Alkitab yang tidak mengalami kematian secara jasmani. Nuh juga demikian. Nuh digambarkan bergaul akrab dengan Tuhan. Jadi kehidupan mereka digambarkan sebagai kehidupan yang terberkati. Oleh karena apa? Ya oleh karena mereka memiliki relasi yang benar dengan Tuhan. Abraham pun digambarkan sebagai pribadi yang begitu akrab dengan Tuhan. Bahkan kalau kita melihat di dalam kitab Kejadian beberapa kali, ya, Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Bahkan kalau kita melihat di dalam sebuah episode sebelum hancurnya Sodom dan Gomora, dikatakan ada 3 orang yang mengunjungi Abraham.
Dan satu dari 3 orang itu adalah pribadi yang disebut dengan Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian, di sini kita melihat sesuatu yang sangat luar biasa. Ya. Jadi kehidupan yang terberkati adalah kehidupan yang ditandai dengan relasi yang dekat dengan Tuhan. Ishak sebagai keturunan dari Abraham pun juga demikian. Mendapatkan janji penyertaan dari Tuhan. Saudara baca di dalam Kejadian 26 ayat 3. Disertai oleh Tuhan, berarti yang bersangkutan itu memiliki relasi yang benar dengan Tuhan. Itulah sebabnya kehidupannya disertai dengan Tuhan. Hadirat Tuhan tidak meninggalkan dia. Hadirat Tuhan bersama-sama dengan dia. Itulah kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Nah, sebaliknya, esensi dari kutuk di dalam Alkitab adalah rusaknya relasi dengan Allah yang benar. Jadi, sebelum kita berbicara hal-hal yang negatif mengenai kutuk, yang perlu kita pahami adalah kutuk itu pada esensinya adalah rusaknya relasi dengan Allah yang benar. Kita melihat di dalam lembaran-lembaran awal dari Alkitab kita, ada seorang manusia yang bernama Kain, keturunan pertama dari Adam, yang dikatakan membunuh adiknya sendiri, Habil. Dan di dalam Kejadian 4 ayat 11, dikatakan oleh kitab suci kalimat seperti ini, maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah. Jadi di sini kita lihat bahwa Kain mengalami pengalaman sebagai pribadi yang terkutuk. Dan lalu bagaimana respon Kain ketika dia mendapati dirinya sebagai pribadi yang terkutuk? Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu jauh lebih besar daripada apa yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan bersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi, maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku tentulah akan membunuh aku. Saudara lihat di sini, kata yang dicetak merah, aku akan tersembunyi dari hadapanmu. Aku akan tersembunyi dari hadapanmu, ini artinya apa, saudara-saudara sekalian? Artinya bahwa Kain itu terasing dari hadirat Allah. Jadi kutuk di sini adalah suatu situasi di mana seseorang terasing dari hadirat Allah. Relasi yang sebelumnya baik tidak baik gitu. Relasi yang sebelumnya harmonis menjadi disharmonis. Dan itu yang menyebabkan Kain terasing dari Allah. Dan inilah esensi daripada kehidupan yang terkutuk. Esensi daripada kehidupan yang terkutuk adalah ketika seseorang mengalami dalam tanda kutip kehancuran di dalam hubungan atau relasinya dengan Tuhan. Gangguan di dalam relasinya dengan Tuhan. Itu hal pertama yang perlu untuk kita pahami. Dan kemudian, hal yang berikutnya yang perlu kita pahami adalah manifestasi umum. Dari kehidupan yang terberkati dan kehidupan yang terkutuk itu seperti apa sih? Jadi relasi yang buruk itu kerap kali ditandai oleh apa? Relasi yang baik itu kerap kali ditandai oleh apa? Di sini saya gunakan kata kerap kali, bukan kata selalu. Kenapa demikian? Nanti akan saya jelaskan. Jadi manifestasi umum, general, bukan manifestasi yang absolut. Maksudnya sesuatu keharusan, bukan. Tapi manifestasi umum dari kehidupan yang terberkati dan terkutuk itu kira-kira seperti apa? Kita akan melihat dua teks di dalam kitab suci. Teks yang pertama itu saya ambil dari Ulangan pasal 28 ayat 3 sampai 6. Nanti kemudian saya bandingkan dengan Ulangan pasal 28 ayat 16 sampai 19. Kita membaca di sini, diberkatilah engkau di kota, di ladang,
Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu, kandungan kambing dombamu. Nah, itu. Kemudian kita melihat kontras dari Ulangan pasal 26. Saya lanjutkan dulu ke bawahnya. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan pada waktu keluar. Nah, kata-kata yang seringkali kita dengar pada waktu doa berkat ini diambil dari Ulangan pasal 28. Ini berbicara mengenai hal-hal yang positif. Diberkatilah engkau di kota, di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, hasil ternakmu, anak lembu sapimu, kandungan kambing dombamu, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu, diberkatilah engkau pada waktu masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Nah, sebaliknya, kontras dengan Ulangan 28 ayat 3-6 ini, Ulangan 28 ayat 16-19 berbicara terkutuklah engkau di kota dan di ladang. Terkutuklah buah kandunganmu, hasil bumimu, anak lembu sapimu, dan kandungan kambing dombamu, terkutuklah bakulmu dan tempat adonanmu, terkutuklah engkau pada waktu masuk dan pada waktu keluar. Di sini kita melihat sebuah antitesa, sebuah hal yang kontra, istilahnya berlawanan, bertolak belakang. Kehidupan yang diberkati itu manifestasinya seperti ini, kehidupan yang terkutuk itu manifestasinya kehidupan yang seperti itu. Nah, saudara-saudara sekalian, kita harus memahami konsep berkat dan kutuk di dalam Ulangan tidak bisa dipisahkan dari pemahaman perjanjian Sinai. Menurut kitab Ulangan, hubungan perjanjian Sinai sangatlah menentukan bagi kehidupan umat Allah pada masa itu. Dan setia pada perjanjian Sinai itu adalah segala-galanya. Karena bangsa Israel adalah umat pilihan Allah, maka mereka wajib hidup sebagai umat pilihan Allah. Tuhan telah berjanji bahwa Ia akan memelihara umatnya yang setia pada perjanjiannya, atau menuruti ketentuan-ketentuannya, atau mendengarkan suaranya, dan melakukan perintah-perintahnya. Kalau mereka setia mengikuti perjanjian itu, dikatakan bahwa kehidupan mereka akan terberkati. Bahwa kehidupan mereka akan terjamin, bahwa kehidupan mereka tidak akan mengalami hal-hal yang buruk. Di sini kita mendapatkan sebuah gambaran yang jelas. Jadi relasi perjanjian Allah dengan umat pilihan itu sangat penting. Karena relasi dengan Tuhanlah yang menjadi esensi. Apakah seseorang itu akan mengalami kehidupan yang terberkati atau terkutuk? Jadi dalam bagian ini kita melihat bahwa ketika umat Allah hidup di dalam relasi yang benar, nah, maka di sanalah akan datang berkat-berkat Tuhan. Ketika umat pilihan Allah hidup di dalam kehidupan yang tidak benar, memiliki relasi yang buruk dengan Allah, maka bukan kehidupan yang terberkati yang akan mereka alami, tetapi kehidupan yang terkutuk. Kita akan melihat gambaran yang kurang lebih serupa di dalam Imamat pasal 26 ayat 3-39. Saya tidak akan bacakan semuanya, hanya saya bacakan beberapa poin penting. Ketika orang-orang Israel hidup dalam relasi yang benar dengan Allah, artinya mereka taat pada perjanjian Allah, apa yang terjadi? Kehidupan mereka akan terberkati, ada manifestasi, ada bentuk konkret dari kehidupan yang terberkati itu. Nah, contohnya apa? Ayat 4 dan 5 dikatakan hujan akan turun pada masanya. Nah, saudara-saudara sekalian, kehidupan Israel kuno adalah kehidupan agraris yang sangat bergantung kepada musim. Ketika musim amburadul, maka disitulah mereka akan mengalami kehancuran ekonomi dan finansial. Jadi kalau dikatakan hujan akan turun pada masanya, sesuai dengan apa yang diharapkan, tidak terlambat,
tidak terlalu cepat, datang pada takaran yang tepat, tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit, maka panen akan berlimpah. Dan bukan hanya itu, wujud dari kehidupan yang terberkati itu muncul dalam bentuk damai sejahtera dalam negeri. Ada shalom di dalam negeri. Tidak ada peperangan. Ayat 6b dikatakan bebas dari serangan musuh. Tidak ada pedang. Kalau bisa pedang itu semuanya ditempa jadi bajak. Dan keturunan-keturunan umat Allah akan melanjutkan untuk hidup taat pada perjanjiannya. Nah ini lihat. Dan Tuhan hadir di tengah-tengah umatnya yang setia pada perjanjiannya sehingga mereka hidup dalam kasih karena Tuhan telah membebaskan mereka dari Mesir. Saudara lihat semuanya selalu dikaitkan dengan relasi. Hal-hal yang indah ini. Kelimpahan pangan, kedamaian di negeri, kebebasan dari serangan musuh. Nah, itu semua dikaitkan dengan relasi yang benar dengan Allah, dan relasi yang benar dengan Allah itu selalu ditandai dengan kehadiran Tuhan. Nah, ini kehadiran Tuhan di tengah-tengah umatnya. Sama seperti janji Allah kepada Ishak, bahwa dia akan menyertai Ishak. Nah, kita lihat sebaliknya sekarang. Gambar yang kontras, kehidupan yang terkutuk. Ketika orang-orang percaya tidak memiliki relasi yang benar dengan Allah, ketika orang-orang percaya hidup pada jalan yang tidak dikehendaki Allah, hidup dalam ketidaktaatan, apa yang terjadi? Dikatakan mereka mengalami kekalahan di dalam perang. Hujan tidak turun pada masanya. Hujan tidak turun dari masanya berarti ya ada krisis pangan, ada krisis finansial, itu. Dan kemudian dikatakan binatang liar berkeliaran sehingga memakan anak-anak ternak mereka. Alam menjadi tidak bersahabat dengan mereka. Kalau kita terapkan pada zaman sekarang yang mirip-mirip seperti COVID ini. Virus COVID yang berkeliaran. Alam tidak ramah dengan kehidupan manusia. Perang dan pengepungan akan terjadi. Sehingga banyak orang akan pergi mencari perlindungan ke kota berkubu. Jadi rumah-rumah, desa-desa, kota-kota akan ditinggalkan. Nah, saudara-saudara sekalian, inilah gambaran perjanjian lama mengenai manifestasi daripada kehidupan dalam tanda kutip yang terkutuk. Ketika esensi dari kehidupan di mana mereka tidak memiliki relasi yang benar dengan Allah, maka ini akan terjadi. Nah, jadi sekali lagi, mengalami berkat berarti mereka hidup adil, damai. Di sana tidak ada kekerasan, makmur karena hasil panen melimpah, tidak ada musuh, tidak ada korupsi. Jadi kita melihat sekali lagi di sini bahwa relasi dengan Tuhan adalah segalanya untuk menentukan apakah Israel itu mengalami kutuk atau berkat. Relasi yang benar dengan Tuhan adalah berkat dengan manifestasi kehidupan yang baik. Kutuk adalah relasi yang rusak dengan Yahweh atau Tuhan, yang memanifestasikan dirinya dalam bentuk kehidupan yang buruk. Nah, sekarang kita akan maju sekali lagi pada konsep yang lebih fuller, pada konsep yang lebih penuh lagi di dalam perjanjian baru. Relasi yang benar dengan Allah melalui putranya Yesus Kristus adalah berkat terbesar yang kita miliki. Nah, saudara-saudara sekalian, memang perjanjian lama mengkaitkan kehidupan yang diberkati itu dengan hal-hal yang sifatnya material. Walaupun memang bukan hanya sesuatu yang sifatnya material, spiritual juga disinggung di dalam perjanjian lama. Tetapi yang cukup menonjol, ya memang hal-hal yang sifatnya material.
Dan ketika kita sampai ke dalam perjanjian baru, aspek material itu ada. Tetapi yang lebih ditekankan sekarang adalah aspek yang sifatnya spiritual. Jadi berkat terbesar bagi kehidupan orang-orang percaya, menurut perjanjian baru bukanlah ketika orang itu kaya raya. Berkat di dalam kehidupan orang percaya, menurut perjanjian baru tidak selalu dimanifestasikan dengan hal-hal seperti mengalami kemakmuran, mengalami kesehatan, mengalami keberhasilan, mengalami perluasan pengaruh. Memang aspek-aspek itu termasuk di dalamnya. Tetapi, sekali lagi yang terpenting, yang terbesar di dalam perjanjian baru adalah relasi yang benar dengan Allah melalui putranya Yesus Kristus adalah berkat terbesar yang kita miliki. Berkat-berkat yang lain itu hanya sekedar berkat-berkat yang sifatnya sekunder. Yang primer adalah ya Yesus Kristus. Di dalam Roma pasal 8 ayat 32, Rasul Paulus menggarisbawahi kebenaran ini. Ketika dia berkata, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Jadi menurut Roma pasal 8 ini, Rasul Paulus mengatakan, berkat yang terbesar yang bisa diterima oleh manusia adalah putra Allah sendiri. Putra Allah sendiri itu adalah pemberian terbaik dari Allah. Berkat terbesar dari Allah kepada umat manusia. Nah, kalau berkat terbesar itu sudah diberikan oleh Allah, Paulus menarik kesimpulan logis, kalau berkat yang terbesar itu sudah diberikan, apalagi berkat-berkat yang kurang dari itu, tentu Allah dalam kedaulatannya pun bersedia untuk memberikannya kepada kita. Nah, saudara-saudara sekalian, dan itulah sebabnya di dalam perjanjian baru kita melihat walaupun ada orang-orang Kristen, ada pengikut-pengikut Kristus, ada murid-murid Yesus yang tidak mengalami katakanlah manifestasi berkat di dalam perjanjian lama. Sebagai contoh, katakanlah ada rasul yang namanya Yakobus, yang boleh dikatakan ya mati dalam kondisi yang tidak menyenangkan, dipenggal. Apakah berarti bahwa kehidupan dia adalah kehidupan yang tidak terberkati? Rasul Paulus sendiri, kalau kita belajar dari sejarah gereja, mati karena dipancung pada zaman Kaisar Nero. Petrus, murid terkemuka dari Yesus Kristus, juga mati pada masa pemerintahan Kaisar Nero, mati dalam posisi kepala disalib terbalik. Dan kalau kita melihat di dalam kehidupan gereja mula-mula bukanlah kehidupan diwarnai dengan katakanlah kehidupan yang serba kecukupan, walaupun ada juga gereja-gereja yang mengalami kecukupan seperti itu. Gereja di Asia Kecil yang menjadi alamat dari penulisan kitab Wahyu sebagai contoh. Gereja di Smyrna digambarkan sebagai gereja yang miskin. Bahkan kata yang digunakan di sana, kata miskin yang digunakan di sana, di dalam bahasa Yunani menggunakan kata tokos. Bukan kata penia. Di dalam bahasa Yunani itu ada dua kata untuk miskin. Satu penia, satu tokos. Penia itu miskin. Tapi petokos itu sesuatu yang jauh lebih miskin daripada penia. Mungkin kalau di Indonesia kita mengenal istilahnya hidup di bawah garis kemiskinan. Jadi sangat-sangat miskin. Tetapi kita melihat bagaimana kehidupan mereka dipuji oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, disinilah kita melihat ada sebuah pengembangan yang lebih penuh lagi mengenai konsep berkat di dalam perjanjian baru. Konsep berkat di dalam perjanjian baru sekarang adalah berkat terbesar itu adalah Yesus Kristus.
bukan berkat materi, itu bukan berarti bahwa penulis-penulis perjanjian baru anti materi, tidak. Penulis-penulis perjanjian baru tidak anti materi, tidak anti kekayaan, tidak anti kesehatan. Jadi mereka tidak anti kemakmuran, karena kita melihat pada masa perjanjian baru pun ada orang-orang Kristen yang diberkati dengan kekayaan. Itu. Kalau kita melihat di dalam Roma pasal 15, ada nama-nama yang disebutkan oleh Rasul Paulus. Beberapa dari nama-nama itu bukanlah orang-orang biasa, tapi orang-orang yang memiliki jabatan dan kedudukan. Nah, disinilah kita melihat bahwa memang perjanjian baru tidak anti berkat-berkat yang sifatnya materi. Jadi kalau ada orang mengajarkan perjanjian baru itu anti berkat materi, itu juga pengajaran yang keliru. Jadi perjanjian baru tidak anti kekayaan, perjanjian baru tidak anti kemakmuran, perjanjian baru tidak anti kesehatan. Perjanjian baru bukanlah sesuatu yang mengajarkan apa yang disebut dengan martir kompleks, kompleks martir. Itu sebuah penyakit jiwa yang menggambarkan orang-orang yang suka dengan hal-hal yang negatif, suka hal-hal yang menyulitkan hidupnya. Enggak. Perjanjian baru tidak punya mentalitas seperti itu. Namun demikian, walaupun perjanjian baru tidak anti hal-hal yang sifatnya material, berkat terbesar menurut perjanjian baru adalah di dalam diri Tuhan Yesus. Karena barang siapa memiliki Kristus, maka mereka dikatakan memiliki kehidupan yang luar biasa. Rasul Paulus di dalam Roma pasal 8 ayat 37 menyebut bahwa orang-orang yang telah menerima berkat Kristus ini sebagai orang-orang yang lebih dari sekedar pemenang. Pemenang itu sudah hebat, tetapi Pak Rasul Paulus kesulitan untuk menyampaikan kata mengenai kehidupan yang diberkati bagi orang-orang yang telah menerima Kristus. Mereka-mereka yang menerima Kristus itu digambarkan lebih dari seorang pemenang. Karena barang siapa telah menerima Kristus, Rasul Paulus dalam Roma pasal 8:35 mengatakan, siapa yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, pedang, dan sebagainya, hal-hal yang negatif. Nggak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus, dan itulah berkat yang luar biasa. Sudah lihat di sini adalah yang digambarkan oleh Rasul Paulus ini adalah hal-hal yang negatif. Hal-hal yang negatif bukan perlu merupakan sebuah tanda dari kehidupan yang terkutuk menurut perjanjian baru. Kehidupan seseorang boleh saja negatif kelihatannya. Mengalami penindasan, mengalami kesesakan, mengalami kelaparan, mengalami ketelanjangan, mengalami bahaya. Namun demikian, kalau mereka memiliki Kristus, mereka mengalami kehidupan yang terberkati. Itulah sebabnya dia disebut sebagai orang-orang yang lebih dari pemenang. Bukankah ini sesuatu yang luar biasa? Jadi kesimpulan dari pembahasan kita pada malam ini, relasi dengan Allah itu menjadi kunci untuk memahami berkat dan kutuk. Berkat itu turun ketika relasi dengan Allah itu benar. Kutuk itu turun ketika relasi dengan Allah itu rusak. Memang wujud dari berkat itu muncul dalam bentuk kelimpahan materi, kesehatan, posisi yang baik di tengah-tengah dunia, kemenangan, keberuntungan. Demikian pula kutuk. Wujud dari kutuk itu muncul dalam bentuk kekurangan, penyakit, posisi yang tidak baik di tengah-tengah dunia, kekalahan, ketidakberuntungan, dan lain sebagainya. Namun tidak selalu demikian. Kadang-kadang terjadi juga anomali. Anomali itu penjelasannya seperti apa? Penjelasannya begini. Seseorang boleh jadi kehilangan kekayaan dan posisi di dunia.
kesehatannya melorot. Namun pada waktu yang sama relasinya dengan Yahweh, relasinya dengan Tuhan mengalami peningkatan yang luar biasa. Nah, di dalam kondisi semacam ini kita tidak boleh mengatakan dia hidup dalam kutuk, sebaliknya dia hidup dalam berkat. Semacam blessing in disguise lah. Berkat yang terselubung. Ini sesuatu yang patut untuk kita renungkan. Anda boleh saja kehilangan kekayaan dan posisi di dunia ini. Anda boleh saja mengalami penurunan dalam kesehatan Anda. Namun jika itu semua membawa saudara pada sebuah keadaan di mana relasi Anda dengan Tuhan itu menjadi lebih baik, maka kehidupan Anda bukanlah kehidupan yang terkutuk. Orang lain boleh mengatakan, kehidupan Anda kok terkutuk. Tapi sebenarnya di dalam pemahaman Alkitab, itu bukan kehidupan yang terkutuk. Tapi kehidupan yang terberkati. Blessing in disguise. Dan pada saat yang sama, seseorang boleh jadi bertambah kaya. Bertambah sehat, bertambah terkenal. Namun jika hal itu membuatnya jauh daripada Allah, relasinya dengan Allah jadi jelek. Bahkan rusak. Dalam keadaan semacam ini kita bisa mengatakan dia hidup dalam kutuk. Semacam curse in disguise. Kutukan yang terselubung. Jadi saudara-saudara sekalian, jikalau kekayaan, kesehatan, popularitas membuat kita jauh dari Tuhan, membuat relasi kita dengan Tuhan yang sebelumnya indah, yang sebelumnya manis, yang sebelumnya dekat, menjadi jelek bahkan rusak. Maka dalam keadaan semacam itu, kita bisa mengatakan kita sedang hidup dalam kutuk. Curse in disguise. Saya mengutip perkataan seorang yang bernamanya William Osborne. Dia mengatakan seperti ini. So the question that contemporary Christians should ask when evaluating whether this thing or that circumstance is God's blessing should be. Jadi pertanyaan yang seharusnya ditanyakan oleh orang-orang Kristen saat ini, ketika mereka mengevaluasi, ketika mereka menilai apakah sebuah keadaan atau sesuatu itu adalah berkat Tuhan, itu pertanyaannya harus seperti ini. Does this blessing draw me closer to the triune God? Apakah dalam tanda kutip berkat ini membawa saya lebih dekat kepada Allah Trinitas? Does this need being met bring me nearer to the giver? Apakah kebutuhan-kebutuhan yang terpenuhi ini akan membawa saya lebih dekat kepada sang pemberi berkat itu? Ataukah ini hanya sekedar distraksi? Sesuatu yang membuat saya lupa atau lalai sama Tuhan. Jadi saudara-saudara sekalian, ini sesuatu yang patut untuk kita renungkan. Perkataan dari William Osborne. Ketika kita menerima sesuatu yang baik, katakanlah jabatan, katakanlah harta yang lebih banyak, kita perlu bertanya, apakah hal ini akan membawa saya kepada Tuhan? Membawa saya lebih dekat kepada Tuhan? Kalau jawabannya ya, itu jadi berkat. Namun kalau jawabannya tidak, lah itu sesuatu yang bisa menjadi kutuk di dalam kehidupan kita. Demikian juga sebaliknya, jika hal buruk itu terjadi di dalam kehidupan kita, kita sakit,
kita kehilangan anggota keluarga. Pertanyaannya adalah, apakah hal ini semua akan membawa saya lebih dekat, lebih bergantung kepada Tuhan? Nah, kalau itu terjadi, maka itu adalah berkat yang terselubung yang datang dalam hidupmu. Nah, jadi implikasinya adalah relasi seseorang dengan Tuhan akan memberi penjelasan apakah itu berkat atau kutuk. Jika kekayaan membuat seseorang itu menjauhkan diri dari Tuhan, maka itu adalah kutuk. Artinya kekayaan tidak memberi jaminan orang bisa hidup sejahtera, sukacita. Karena sukacita sejahtera itulah berkat. Demikian juga pengetahuan. Jika pengetahuan yang dimiliki membuat seseorang itu menyangkal Tuhan, itu juga kutuk. Sedangkan jika seseorang mengalami masalah dan bahkan ia hampir meninggal karena penderitaan, jika ia semakin dekat dengan Tuhan, dan bahkan semakin mengenal bahwa Tuhan adalah pemilik hidup, maka itu adalah berkat bagi dia. Dan sekali lagi, berkat terbesar dalam kehidupan ini adalah mengenal Yesus Kristus dan mengalami karya penyelamatannya. Saya tutup dengan kisah yang pernah diceritakan oleh seorang pemimpin dari World Vision International, WVI. WVI adalah sebuah badan yang banyak terlibat di dalam tindakan-tindakan sosial untuk menolong orang-orang yang miskin, supaya mereka bisa mendapatkan makanan, minuman, supaya mereka dapat pendidikan yang layak. Dulu di Indonesia WVI ini aktif, hanya belakangan sudah tidak aktif. Saya sendiri adalah produk dari WVI. Tahun-tahun 70-an ketika masih kecil, kehidupan keluarga saya itu tidak baik secara ekonomi, kami hidup di dalam kemiskinan. WVI lah yang memungkinkan saya untuk bisa tetap sekolah. Sehingga pada akhirnya saya beserta dengan kakak saya dan adik saya bisa melanjutkan sekolah dan bisa menuntaskan sampai SMA, dan kemudian atas anugerah Tuhan kita bisa menuntaskan sampai jalur perguruan tinggi. Nah, saudara-saudara sekalian, pemimpin WVI ini menceritakan pengalaman yang menggetarkan hatinya ketika dia berada di jalanan kota Malawi. Dia bertemu dengan seorang wanita yang buta. Wanita yang buta ini suaminya sudah meninggal, dan dia tidak punya siapa-siapa, dan dia hanya punya satu anak, anaknya pun sepertinya cacat, tidak bisa menolong dia dalam banyak hal. Satu-satunya harta miliknya adalah termos, tempat minuman. Dia biasa hidup menggelandang di jalanan kota Malawi. Didorong oleh belas kasihan, pemimpin dari WVI yang bernama Cliff Carver ini mendekati wanita tersebut, dan kemudian dia bertanya, apa yang bisa saya bantu untuk kamu? Dan kebetulan Dr. Cliff Carver ini tahu bahwa wanita ini adalah orang percaya dalam Tuhan. Dan kemudian Dr. Cliff Carver ini menawarkan bantuan. Apa yang bisa saya berikan untuk kamu? Kami dari Barat siap untuk menolong kamu. Katakan saja apa yang menjadi kebutuhanmu. Yang membuat Dr. Cliff Carver terkejut adalah wanita ini mengatakan, saya nggak perlu apa-apa dari kalian. Katakan kepada saudara-saudara saya yang tinggal di Barat, saya tidak perlu apa-apa dari Anda. Karena saya tahu, jikalau saya memiliki Yesus, itu cukup bagi saya. Ini suatu hal yang luar biasa, saudara-saudara sekalian. Jikalau saya memiliki Yesus, itu cukup bagi saya. Sebenarnya dia bisa saja mengatakan, hidupku susah, tolong bangunkan saya rumah. Tolong biayai kehidupan saya sehari-hari. Cukupi dong kebutuhan saya. Sebenarnya dia bisa mengatakan seperti itu.
Tapi ya itu ada kata-kata yang sangat mengejutkan. Pemimpin dari WVI katakan kepada saudara-saudara kami yang ada di barat, kami dalam keadaan baik-baik saja. Karena jikalau kami punya Yesus, itu cukup bagi kami. Wanita gelandangan ini memahami esensi daripada berkat terbesar yang diberikan Allah kepada dunia adalah Yesus Kristus. Dan biarlah kita belajar untuk menghargai berkat terbesar yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Tuhan Yesus Kristus.